tentang penistaan terhadap saudara muslimah kita sudah banyak tersiar di HP kita masing-masing. Kita melihat di antara kejadiannya adalah seorang muslimah, banyak muslimah yang hendak masuk ke sekolah dipaksa untuk melepaskan kerudungnya, dipaksa untuk melepaskan hijabnya. Yang kedua, kita melihat bagaimana seorang muslimah diarak-arak oleh orang-orang Hindu India, lalu kemudian dia tetap mengadakan perlawanan dengan mengucapkan takbir. Kemudian selanjutnya ada lagi seorang perempuan muslimah, karena menggunakan hijab, karena menggunakan kerudungnya, maka dia disiram dengan kotoran-kotoran air. Sungguh ini adalah pemandangan yang sangat menyakitkan. Apabila dengan hal seperti ini masih tidak bangkit kecemburuan kita, maka sesungguhnya kita tidak mengamalkan ayat Al-Quran dan hadis yang tadi. Seharusnya ketika saudara kita sakit, kita merasakan sakit. Seharusnya ketika saudara kita merasakan penderitaan, maka kita pun menderita. Kita lihat bagaimana saudara-saudara muslim yang ada ini, terlalu banyak mereka dengan kehidupannya masing-masing, dengan dunianya masing-masing. Tidak ada kecemburuan dalam hati mereka. Perlu kita ketahui bahwa upaya penelanjangan kaum muslimin dari hijabnya itu merupakan asal-muasal dari iblis. Iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam, menggoda Siti Hawa alaihissalam. Itu diantara akibatnya adalah turun ke muka bumi dengan keadaan auratnya terbuka. Maka upaya orang-orang Hindu di India ini adalah upaya yang dilakukan sebagaimana iblis melakukan kepada ayah baginda Adam alaihissalam. Maka saudara-saudara muslim sekalian, mereka, saya dengar kabar, saya lihat di tulisannya, mereka mengatakan sa'ahbirullaha bikulli syai'. Wallahi demi Allah, saya akan adukan semuanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita umat Islam yang ada, yang sibuk sekarang dunianya, akan diadukan oleh mereka ke hadapan Allah. Kenapa diam saja ketika mereka sedang dianiaya? Wahai para ulama yang diam dengan keadaan seperti ini, maka kalian pun akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan diamnya kalian. Wahai para orang-orang kaya yang sekarang sibuk dengan pribadinya masing-masing, dengan ekonomi masing-masing, ini pun akan ditanya, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengadukan kenapa diam saja. Dan orang-orang yang memiliki kekuatan dan persenjataan, mereka akan ditanyakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dianiaya pun akan mengadukan. Bahkan di antara surat-surat mereka beredar di media sosial, wallahi akan aku adukan diamnya kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, kenapa padahal Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kitab kita sama, lalu kenapa mereka dibiarkan begitu saja? Tiada lain, tiada bukan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang terjadi kepada umat Islam adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu mencintai dunia, bahkan untuk melindungi saudara muslimah saja mereka diam saja. Maka wahai saudara-saudaraku sesama umat Islam, khususnya di kota Tasikmalaya ini, mari kita sambut seruan dari para ulama. Kita harus menyatukan kekuatan kita, jangan mau dipecah belah. Ini adalah upaya iblis, sebagaimana dilakukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka jangan sampai kita lengah. Kemudian yang kedua, mari kita perdalam ilmu agama Islam. Jangan sampai setan melalaikan kita dengan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini hanya sebentar saja. Paling 60 tahun memegang kekuasaan, paling 60 tahun memegang kekayaan. Nanti akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya tentang kekuatan-kekuatan itu digunakan untuk apa? Apakah untuk membela umat Islam, untuk membela kehormatan Islam, atau malah sebaliknya digunakan untuk menakut-nakuti umat Islam? Dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada alasan lain, adalah yang sejujurnya. Maka mudah-mudahan upaya ini sebagai ma'diratan indallah, alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak diam ketika saudara-saudara muslimah kita dianiaya. Wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah perempuan dianiaya, kalau masih diam saja, lalu harus dengan apa lagi kita dibangkitkan kecemburuan kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah sedemikian parah keadaan umat Islam sehingga melihat saudaranya diam saja walaupun dianiaya, dan itu jadi pemandangan berhari-hari menyebar di media sosial kita masing-masing? Tapi kenapa masih diam saja? Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah
bersaksilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kita akan dipertanyakan tentang apa yang terjadi hari ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang baru ini yang mampu kita lakukan. Memang baru seperti ini yang mampu kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pertolongan kepada kita agar mampu menghentikan penistaan penzaliman kepada umat Islam dimanapun mereka berada. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.